Shalom, salam berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Ibadah online Minggu 19 Juli tersedia di YouTube channel NDC Ministry mulai Minggu pukul 7 pagi hingga Senin pukul 12 siang. Saudara juga dapat mendengarkan dalam versi audio melalui ndcministry.tv dan aplikasi NDC. NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 16 dan NDC Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC Ministry. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Pertemuan core dilakukan secara online dengan aplikasi video conference. Bagi saudara yang belum mengikuti core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan cara scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Tetaplah Revive setiap hari agar kita selalu mendapat kekuatan baru. Revive tersedia di seluruh platform sosial media dan aplikasi NDC. Menjelang pembukaan ibadah di gereja, NDC melakukan persiapan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Berikut sosialisasi protokol kesehatan dan cara registrasi kehadiran menggunakan aplikasi NDC. Berikut adalah protokol kesehatan beribadah yang wajib saudara ikuti. Mengukur suhu tubuh saat tiba di lokasi NDC dan selalu menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun dan gunakan hand sanitizer yang tersedia. Hindari bersentuhan fisik dan selalu jaga jarak. Menempati kursi berjarak dan tidak mengubah letak kursi yang sudah disiapkan. Ruang ibadah NDC disteril dengan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah serta pada tengah minggu. Saudara dalam keadaan sehat selama 2 minggu terakhir dan berusia antara 12 sampai 45 tahun. Demikian protokol kesehatan beribadah di NDC Ministry. Untuk mengadakan ibadah di gereja dengan jumlah kursi yang terbatas, maka NDC menyiapkan sistem registrasi kehadiran yang bisa diakses dari aplikasi NDC. Caranya, masuk ke aplikasi NDC dan temukan fitur Sunday Service Seats Booking. Pilih lokasi dan jadwal ibadah, lalu klik lanjutkan. Lalu baca dan setujui disclaimer yang tersedia. Satu aplikasi bisa mendaftar untuk maksimal 2 orang. Kemudian klik daftar, dan saudara akan menerima booking ID. Untuk dapat memasuki ruang ibadah, tunjukkan booking ID kepada usher yang bertugas di pintu masuk. Maka, booking ID Anda akan berstatus terpakai. 5 menit setelah ibadah dimulai, sistem akan melakukan reset otomatis. Dan booking ID yang belum terpakai tidak berlaku lagi. Anda harus mendaftar ulang untuk mengikuti ibadah yang berikutnya. Gunakan sistem registrasi ini dengan bijak, agar jemaat lain yang ingin beribadah tidak kesulitan mendapat kursi. Syarat ketentuan tersedia di aplikasi NDC. Makan sambil ibadah online? Saksikan This or That, ngobrol singkat bersama Teaching Pastor NDC, Pastor Joshua Husada. Live di YouTube channel NDC pada Rabu 15 Juli pukul 19. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Sekian NDC News hari ini. Tetap sehat dan diberkati Tuhan. Shalom NDC! Welcome back to NDC Online Service. Dan dimanapun saudara berada, semuanya kita semua sama-sama bernyanyi buat Tuhan kita, amin. Come on, let's praise Him, come on! Sama-sama nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Sama-sama nyatakan. Semua musuh pun gemetar
mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeah. semua bisa lebih semangat lagi, amin. Sama-sama nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada siapa saudara? Tak ada Kerajaannya kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. semua musuh pun gemetar. Sorak kemenangan Tak tertandingi, tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. kita percaya kita punya Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita, amin. Mari angkat tanganmu, puji nama Tuhan. Come on, ADC, make some noise. Mari angkat tanganmu dan sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Mari bersorak kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan, amin. Kerajaanmu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu selain dengan pujian, penyembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu. Sama-sama kita pujikan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima
kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segenap hatiku menyembahmu, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia. Katakan bersama, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami, Kaulah harapanku, Kaulah harapan hidupku dalam-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, ku bersyukur, ku bersyukur dengan apa. Oh, Kau baik Yesus, kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan syukur kita, mengucap syukur. Kasih-Nya sempurna, penyertaan-Nya sempurna. Mari sama-sama. Jangan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus.
Engkau tidak pernah melupakan setiap kami umat-Mu. Yang kami percaya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Mari saudaraku bersyukur buat penyertaan perlindungan Tuhan. Bersyukur apapun yang terjadi. Mari bersyukur. Di setiap musim Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus, dengan apa ku balas kebaikan-Mu selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik, perkenan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu. Haleluya. Kami tahu apa yang kami alami. Kami percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong memulihkan kami. Thank you Jesus. We believe in you Jesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Kau yang menolong kami, Kau yang memulihkan keadaan kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau yang sanggup menolong kami Tuhan, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami. Ajar kami terus percaya, berjalan di dalam pengharapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Yeah, yeah. Oh. Haleluya. Kami mau nyatakan Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu selalu yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, waktumu yang terbaik bagi kami. Ajar kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang sanggup menolong kami. Yesus, ajar kami percaya, ajar kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kami menyembah Tuhan, biar kami menyembah. Kami percaya Engkau yang menolong kami, Engkau yang pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang setia di hidup kami. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, mari saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, saya undang untuk sekali lagi kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam ibadah online. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan itu boleh berasal dari hati-Mu. Dan biarlah pengurapan yang sama turun buat setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari yang percaya bersama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Juli tahun 2020. Dan di bulan Juli ini, gereja kita NDC punya tema yang spesial. Temanya adalah What's Next? Apa selanjutnya? Nah, firman Tuhan berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Begitupun dengan krisis yang kita alami saat ini. Meskipun kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di depan kita, tapi satu hal yang pasti adalah life must go on. Ya, kehidupan harus tetap berjalan. Melalui tema kali ini, kita akan belajar mempersiapkan segala sesuatu yang harus dilakukan agar kondisi kita segera pulih dari krisis dan dapat melanjutkan kehidupan kita. Judul khotbah saya hari ini adalah Preparing for the New Normal, atau persiapan untuk kenormalan baru. Mari kita buka bersama dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-46, ayat 2-4. Ini adalah ayat emas kita hari ini, saudara. Saya mau ajak kita semua membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Mari kita baca bersama, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Saudara perhatikan kata bumi berubah. Sekalipun bumi berubah, kita tidak akan takut sebab Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Hari-hari ini, dunia yang sedang kita diami, sedang mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Perubahan ini mencakup dalam segala hal, mulai dari budaya, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kita sedang memasuki era yang baru yang disebut new normal. Pandemi COVID-19 merubah tatanan masyarakat dunia. Dan guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat dihimbau, bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. Sekolah, bekerja, bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja, seperti hari ini. Perubahan tersebut tentu juga berdampak luas di banyak sektor. Pasalnya, berubahnya aktivitas masyarakat tersebut membuat dunia usaha menjadi sepi. Seperti bidang pariwisata. Kita tahu karena COVID-19, bisnis pariwisata anjlok, saudara. Demikian juga dengan transportasi online, penjualan retail, dan masih banyak lagi. Berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Sejumlah negara pun mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya. Di sisi lain, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih terus mengancam. Korban jiwa akibat virus corona pun terus bertambah. Nah, disinilah pola hidup baru atau new normal akan diimplementasikan. Saya mengutip perkataan daripada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang bernama Wiku Adhisa Smita. Dia mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kita akan menemukan juga di dalam Alkitab, saudara, sebuah kisah atau peristiwa yang mirip dengan yang kita alami saat ini. Peristiwa di mana dari perubahan dari situasi lama menjadi situasi yang baru atau new normal. Kisah bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka tidak siap untuk mengalami situasi yang baru. Sehingga mereka menganggap situasi mereka yang lama jauh lebih baik daripada situasi yang mereka alami di padang gurun. Mereka bersungut-sungut dan memberontak terhadap Musa. Mereka berkata, Musa, kenapa kami harus mati di padang gurun? Kami lebih enak tinggal di Mesir. Kami bisa makan sepuasnya. Mereka mulai bersungut-sungut, saudara. Mereka mulai memberontak terhadap Tuhan dan Musa. Dan akhirnya kita tahu kisahnya. Bangsa Israel semua mati di padang gurun. Dan mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Nah, belajar dari kisah bangsa Israel, maka kita harus mempersiapkan diri dalam menjalani new normal ini. Karena jika tidak, maka kita akan mengalami kendala atau masalah baru yang lebih besar. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dapat mempersiapkan diri menghadapi new normal? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku, be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita lihat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Saya mau bacakan Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sama seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Secara manusia mereka takut dan khawatir. Mereka akan menghadapi bahaya dari binatang buas di gurun. Cuaca yang ekstrim. Kita tahu bahwa di padang gurun kalau malam begitu dingin, saudara. Dan kalau siang begitu panas. Mereka juga akan menghadapi kelaparan, kehausan. Dan juga menghadapi bangsa-bangsa asing yang akan berperang melawan mereka. Demikian juga dengan situasi kita saat ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bahaya apa yang mengintai kita. Begitu banyak ketidakpastian yang akan kita hadapi dalam new normal ini. Bahkan kalau mau jujur, saudaraku, gereja juga menghadapi satu situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak gereja bingung apa yang terjadi di masa yang depan. Apa yang harus mereka lakukan menghadapi new normal ini. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang akan terjadi di depan mereka.
Oleh sebab itu, banyak orang, termasuk orang Kristen, mereka takut dan khawatir menghadapi new normal. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Jangan takut dan gentar. Karena Tuhan yang ajaib menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Mari yang percaya boleh katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang dahsyat ada bersama dengan kita. Jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Bersama dengan Tuhan, kita sanggup melewati semua. Nah sekarang bagaimana cara kita menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yaitu dengan cara mulai berdoa dan membaca firman. Hari-hari ini saudara, kita perlu banyak berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ketika saudara mulai membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, maka iman saudara akan bangkit. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Semakin banyak saudara baca firman Tuhan, maka iman saudara akan bangkit. Saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Jangan kebanyakan baca berita hoax saudara, atau dengar gosip. Karena akan membuat saudara menjadi takut dan khawatir. Saudara juga harus bijak ketika terima berita. Jangan langsung percaya dan langsung di-broadcast. Karena sekarang ada begitu banyak berita hoax. Saudara mulai lebih banyak waktu untuk mulai berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itu menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Nah yang kedua saudara, persiapan apa yang kita lakukan dalam menghadapi new normal? Yang kedua adalah start to adapt atau mulai beradaptasi. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 20-22. Saya bacakan buat saudara. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudaraku, dari ayat ini, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus, dia mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Paulus dapat beradaptasi dengan orang Yahudi, dengan orang Yunani. Sehingga dia bisa masuk ke dalam budaya mereka. Dan mulai menginjili mereka. Sehingga pelayanan penginjilan menjadi efektif. Dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Dalam kehidupan sekarang, kita juga perlu beradaptasi dalam konteks yang berbeda. Yaitu di dalam era new normal ini. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi artinya adalah penyesuaian diri dengan lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Sebenarnya setiap manusia punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa melebihi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Contoh, manusia bisa hidup di iklim apa saja dan di mana saja. Kita bisa menemukan ada manusia hidup di kutub yang begitu dingin. Ada manusia bisa hidup di padang gurun begitu panas. Ada manusia bisa hidup di hutan, di daerah tropis dan sebagainya. Tapi hewan dan tumbuhan tidak bisa saudara. Contohnya, ikan air tawar tidak bisa hidup di air laut. So, mulailah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era new normal ini. Presiden Jokowi berkata bahwa kita harus belajar hidup berdamai atau berdampingan dengan Miss Corona. Karena sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan. Dan mungkin Miss Corona ini saudara akan tetap ada seperti virus yang lain. Seperti flu, batuk, TBC dan sebagainya. Presiden Jokowi mengatakan berdampingan itu justru kita tidak menyerah. Tapi kita menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Mulailah saudara beradaptasi dengan perubahan new normal ini. Mulai saudara membiasakan diri untuk memakai masker atau face shield. Mulai jaga jarak, physical distancing. Saudara juga mulai rajin cuci tangan. Ya, cuci tangan yang baik ada caranya saudara. Bawa hand sanitizer. Jangan bersentuhan secara fisik. Ikutilah protokol kesehatan yang berlaku ketika kita keluar rumah. Saudara juga mulai bisa beradaptasi dengan bekerja dari rumah. Kita tahu sekarang banyak perusahaan, kantor-kantor yang tidak mewajibkan karyawan untuk datang setiap hari ke kantor.
Mereka bisa mulai bekerja dari rumah. Yang penting mereka bisa tepat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktunya. Kita juga melihat sekarang mulai banyak sekolah dari rumah. Saya punya anak saudara, mereka mulai belajar sekolah dari rumah dengan video conference dengan gurunya. Dan kita juga mulai beradaptasi untuk ibadah dari rumah seperti hari ini. Mulailah beradaptasi dengan perubahan new normal ini saudara. Nah, saya akan putar sebuah video yang menceritakan bagaimana kehidupan new normal. Mari kita saksikan sama-sama. Yang berikutnya saudara, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan, persiapan apa yang harus kita lakukan dalam memasuki era new normal. Yang ketiga adalah learn new things, belajar hal-hal baru. Amsal 1 ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dalam memasuki masa new normal ini, kita harus menjadi orang yang bijaksana, yaitu mau belajar dan menambah ilmu. Carilah pengetahuan dan keahlian baru agar kita dapat maksimal memasuki era new normal. Saudara mulai belajar dengan membaca buku. Banyak buku-buku bagus saudara yang kita bisa mendapatkan pengetahuan. Saudara juga bisa mengikuti webinar. Sekarang lagi booming ada web seminar online. Saudara juga bisa nonton YouTube. Banyak hal-hal yang baik yang kita bisa belajar dari YouTube. Saya membaca ada seorang ibu saudara. Dia bisa membuat satu makanan karena dia belajar dari YouTube saudara. Belajar juga dari ahlinya. Saudara bisa tanya dengan orang yang expert. Saudara juga bisa belajar komputer. Hari-hari ini kita perlu belajar komputer. Karena sekarang bisnis sudah mengalami satu perubahan. Menjadi digital bisnis saudara. Saudara belajar digital marketing. Saya menemukan ada seorang businessman yang berhasil. Dan dia bukan hanya dengan cara-cara konvensional. Tapi dia mulai memasarkan produknya dengan secara online saudara. Dan sekarang bisnisnya begitu luar biasa. Nah saudara mulai belajar hal-hal baru. Supaya saudara bisa bertahan dan beradaptasi serta saudara bisa maksimal dalam menghadapi era new normal ini. Titus 3 ayat 14 berkata, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudaraku, kita harus terus belajar hal-hal yang baru, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup kita. Saya mau menyaksikan saudara, saya punya seorang teman yang bergerak di bisnis food and beverage. Dia punya restoran, dia menjual makanan. Nah biasanya makanan dia jual adalah makanan yang hangat, yang panas. Ya karena memang harus crispy, harus panas saudara. Tapi dengan kondisi hari ini, di mana orang tidak bisa lagi datang ke restorannya.
Dia harus melakukan satu inovasi yang baru. Dia mulai membuat frozen food, saudara, makanan beku. Dan ternyata ini membuat omsetnya naik. Dia juga menyediakan delivery service. Selama ini orang harus datang ke restorannya, tapi sekarang dia mulai melakukan terobosan. Dia menyiapkan delivery service. Dia bisa mengirimkan makanan, bahkan ada asistennya atau pelayannya yang menyiapkan makanan di rumah-rumah pembeli. Nah, hidup kita harus tetap produktif. Hidup kita harus tetap berbuah. Jangan saudara diam saja, bermalas-malasan di rumah. Jangan hanya kerjain nonton drakor terus. Makan, tidur, saudara. Sehingga gak heran banyak orang mengalami obesitas akibat work from home. Kita juga harus minta hikmat dari Tuhan agar kita bisa berhasil di era new normal ini. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Kalau saudara butuh hikmat dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Supaya saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Sehingga saudara bisa mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Saya mau menceritakan seorang businesswoman, seorang pengusaha yang banting setir dan melakukan inovasi. Dia bernama Anne Patricia Sutanto. Dia adalah Vice CEO dari PT Pan Brothers Tbk. Awalnya perusahaan yang dibawanya memproduksi kain, benang, dan juga pakaian jadi. Pan Brothers mengoperasikan 25 pabrik di 3 provinsi di Pulau Jawa dan memasuk 46 merek ternama dunia seperti Adidas, Nike, Uniqlo, dan New Balance. Mereka pun memiliki merek sendiri, diantaranya Salt and Pepper dan Zoe. Di balik bisnis pakaian yang terancam tak lagi ramai seperti biasanya, Pan Brothers berhasil melihat peluang usaha baru. Pan Brothers mulai banting setir, memproduksi masker kain dan baju hazmat. Alat pelindung diri atau APD yang diproduksi mereka telah diekspor karena diminati oleh pasar luar negeri. Hal ini disebabkan karena APD dan masker medis yang dibuat oleh mereka dapat dicuci hingga 30 kali. Dan hingga saat ini telah ada 10 juta lebih masker yang diproduksi. Nah, saudaraku, akhirnya saya mau katakan, welcome to the new normal era. Selamat datang di era new normal. Jangan takut menjalani kehidupan new normal. Persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam era yang baru, yaitu new normal, dengan cara kuatkan dan teguhkan hati kita lewat doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Tuhan yang dahsyat dan ajaib selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, mulai beradaptasi dengan kehidupan new normal, dengan cara mengikuti protokol kesehatan ketika kita keluar rumah. Mulai beradaptasi juga dengan cara bekerja dari rumah, cara sekolah, dan cara ibadah di rumah. Teruslah belajar hal-hal yang baru untuk menambah skill dan pengetahuan kita, sehingga hidup kita dapat maksimal. Tetap produktif dan minta hikmat dari Tuhan, agar kita dapat mengalami keberhasilan dalam era new normal. Amin. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita semua bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Kalau hari saudara mungkin takut, saudara khawatir menghadapi new normal. Saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Mari kita datang sama Tuhan hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku.
Mari setiap saudara, engkau yang mulai takut dan khawatir, mari saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari mulai angkat tanganmu, kita nyanyikan pujian sekali dengan iman. Katakan, oh, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tanganmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sembah Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, oh sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu. Katakan, di hidupku, di hidupku. Oh haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Kami tidak takut menghadapi new normal ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang dahsyat beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, dengan mulai berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kami percaya ketika kami berdoa, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Ketika kami membaca firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan membangkitkan iman percaya kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, sebab Tuhan beserta kami. Jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Oh terima kasih ya Bapa. Kami juga mau mulai beradaptasi Tuhan dengan perubahan ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mulai hidup berdampingan dengan Miss Corona ini Tuhan. Kami mau mulai belajar hidup mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya Tuhan. Kami mau belajar juga bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, sekolah dari rumah. Kami mau menyesuaikan diri kami Tuhan dengan perubahan ini Bapa. Dan terakhir kami juga mau belajar hal-hal yang baru, supaya hidup kami tetap produktif. Kami gak hanya mau berdiam diri, tapi kami mau terus bekerja, menghasilkan sesuatu yang berguna buat hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan, sehingga hidup kami bisa maksimal di dalam era new normal ini. Kami juga mau belajar Tuhan untuk minta hikmat dari Tuhan. Kami percaya kami perlu hikmat dari Tuhan, sehingga kami bisa berhasil dalam new normal ini ya Bapa. Tuhan berikan hikmat pada setiap kami Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Ada yang butuh hikmat Tuhan berikan hikmat. Oh Tuhan biar mereka mulai Tuhan memasuki era new normal Tuhan, hati yang baru dari Tuhan. Sehingga mereka percaya bahwa bersama dengan Tuhan mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kami percaya setiap krisis yang terjadi atas seizin-Mu ya Tuhan. Dan ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan di balik krisis ini. Kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, untuk boleh memasuki new normal ini Tuhan. Sehingga setiap kami semua bangsa Indonesia boleh bersama-sama keluar dari krisis ini. Dan kami boleh melanjutkan kehidupan kami Tuhan. Kehidupan yang maksimal, kehidupan yang berhasil. Kami juga berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Banyak gereja Tuhan menghadapi new normal ini Tuhan. Berikan hikmat pada setiap pemimpin gereja. Sehingga gereja-Mu Tuhan boleh tetap melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Yang mau siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Bersuara yang terkasih, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Happy Sunday, God bless you. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.